Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi hari Minggu 9 Juli 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Bersama kita, insya Allah kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kerusuhan di Prancis tak kunjung reda imbas penembakan remaja laki-laki berusia 17 tahun oleh polisi. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun membatalkan kunjungannya ke Jerman akibat situasi panas di sejumlah kota ini. Seperti dilansir dari CBS News, BBC, dan juga CNN Minggu pada 7 Juli 2023, kerusuhan di Prancis terjadi 4 hari berturut-turut masa melakukan penjarahan di beberapa wilayah Prancis. Kerusuhan yang meluas ini dipicu atas dugaan remaja 17 tahun tewas ditembak polisi setempat. Sebanyak 4.500 personel polisi belum bisa meredam amarah massa. Pertanyaannya, apa penyebab kerusuhan Prancis dan juga apakah kerusuhan ini akan menjalar ke negara-negara lain? Dan juga apakah demokrasi gagal mewujudkan stabilitas nasional? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis dari Geopolitical Institute, Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Bung Hasbi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Hasbi, terkait dengan isu berita kali ini, yang dimana Prancis dilanda demonstrasi dan kerusuhan massal, yang disebut sejumlah media barat mengarah ke perang sipil atau civil war. Para pendemo bahkan melakukan penjarahan di beberapa titik dan juga membakar mobil-mobil dan toko-toko tertentu. Dan ini terjadi selama 5 hari berturut-turut. Pendapat Anda, Bung Hasbi, apa penyebab dan akar masalah dari kerusuhan ini? Dan juga apakah akan terus menjalar ke negara-negara tetangga, Bung Hasbi? Baik, Bung Fauzi. Jadi memang kalau seperti yang kita baca di media ya, bahwa kerusuhan ini terjadi karena pembunuhan seorang remaja Muslim asal Afrika yang dilaporkan melanggar lalu lintas ya waktu itu minggu kemarin. Kemudian itu sebenarnya bukan kesalahan yang luar biasa, tapi polisi itu mengambil tindakan yang luar biasa dengan melakukan penembakan, dan kemudian akhirnya itu memicu aksi besar-besaran di Paris ya, di Prancis. Kemudian seperti yang tadi Bung Fauzi sampaikan, bahwa terjadi penjarahan, terjadi pembakaran, penghancuran properti dan seterusnya. Cuman kalau tadi ada yang memprediksi akan terjadi civil war atau perang sipil, kayaknya untuk sekarang, untuk berita terakhir itu di sana sudah lebih tenang katanya gitu. Kalau hari kemarin itu ada 700-an yang ditangkap gitu dalam satu harinya, untuk hari ini tidak sampai segitu, cuma sekitar 100-an yang ditangkap. Itu artinya dari berita yang terakhir itu yang saya baca, kondisi lebih kondusif untuk hari terakhir dibanding hari-hari yang sebelumnya. Nah, namun saya kira kalau kita melihat ini kan sebenarnya adalah ekspresi kemarahan yang luar biasa ya, masyarakat terhadap, sebenarnya bukan hanya kasus ini, bukan hanya kasus pembunuhan ini, tapi sikap polisi terhadap warga gitu. Ini mengingatkan kita dengan kasusnya George Floyd di Amerika Serikat tahun 2020 yang memantik munculnya gerakan Black Lives Matter ya di Amerika Serikat. Dan kasus pembunuhan George Floyd itu kan akhirnya juga direspon bukan hanya di Amerika tapi juga di berbagai negara. Muncul berbagai aksi di berbagai negara untuk merespon itu. Sebenarnya intinya sama ya, bukan merespon pembunuhan itu, tapi merespon tindakan diskriminasi yang sifatnya terstruktur, masif dan sistematis di negara-negara Barat. Di Amerika juga sama. Amerika itu ya menjadi orang kulit hitam, itu artinya harus siap-siap untuk menjadi negara kelas 2. Diskriminasi, diperlakukan sewenang-wenang di berbagai tempat, fasilitas publik, pekerjaan, pendidikan, termasuk juga layanan-layanan kepolisian. Di Perancis juga sama. Ya, ini khususnya kepada Muslim di Perancis. Itu laporan tahun kemarin misalnya menyebutkan bahwa Perancis itu walaupun menjadi negara yang
terbesar penduduk muslimnya di Eropa Barat, sekitar 5, sekian juta. Tapi yang paling Islamofobik itu adalah Prancis gitu. Islamofobia bukan hanya terjadi di level masyarakat di mana terjadi diskriminasi di pekerjaan. Menurut informasi ya, menjadi seorang muslim di Prancis itu harus siap-siap mencari kerja, susah mencari kerja. Kemudian mencari rumah juga susah, dipersulit oleh administrasi pemerintah. Dan banyak hal lain gitu. Jadi ini terjadi secara sistematis, struktural dan masif di Prancis. Ya, jadi sistematis, struktural, masif dan sistematis itu tidak hanya terjadi dalam pemilu di Indonesia ya, yang kemarin 2019 itu, tapi juga di Prancis gitu. Jadi ini bukan hanya ini skalanya bukan skala 1-2 orang, tapi masif. Belum lagi Presiden Emmanuel Macron gitu, sejak beberapa tahun kemarin sejak terpilih kita juga melihat bagaimana dia memainkan isu-isu Islamofobia, menyampaikan bahwa Islam itu bermasalah. Jadi yang dikedepankan itu adalah isu-isu Islam, ancaman Islam dan seterusnya. Kemudian dibuat juga undang-undang anti separatisme yang berdampak pada intimidasi besar-besaran terhadap Muslim yang dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah. Itu berbagai imam masjid itu diintimidasi, kemudian tempat-tempat bisnis Muslim ya, yang restoran-restoran halal juga diinspeksi dengan sangat ketat ya, intimidatif gitu. Pelarangan burkini ya kan, sekolah-sekolah Islam itu dikontrol ketat, bahkan banyak yang tutup gitu akhirnya. Jadi ini ada pensuasanaan Islamofobia yang terjadi di Prancis, termasuk polisi. Jadi polisi di Prancis itu katanya itu sangat diskriminatif terhadap Muslim, orang kulit hitam dan Afrika. Nah, ini sebenarnya akar masalahnya dari semua itu yang membuat yang menciptakan menciptakan kemarahan yang terpendam di masyarakat. Dan ketika muncul pemicu atau pemantik pembunuhan itu kemudian terjadilah pemberontakan besar-besaran atau penghancuran dan demo dalam skala besar-besaran di Prancis. Jadi saya kira konteksnya di situ, Bung Fauzi ya. Ada kebijakan yang diskriminatif terhadap warga negara tertentu, ya, khususnya terhadap Muslim, terhadap kalangan kulit hitam yang mereka juga sebenarnya sudah menjadi warga negara Prancis itu. Dan saya kira masyarakat juga tidak semuanya ya antipati terhadap Muslim, antipati terhadap imigran, tapi banyak juga yang simpati, yang masih berpikir rasional, dan mereka lah yang turun ke jalan melakukan pembangkangan. Walaupun sebenarnya juga kita tidak bisa terlalu optimis ya bahwa pembangkangan yang terjadi atau kerusuhan atau aksi demo-demo yang terjadi beberapa hari ini, kita juga tidak bisa optimis bahwa itu akan berubah kondisi, karena ini faktornya faktor struktural gitu. Ada negara yang melanggengkan diskriminasi dan melanggengkan kekerasan, melanggengkan rasisme dan melanggengkan Islamofobia. Contoh yang paling jelas saya kira adalah ketika terjadi penembakan atau pembunuhan ya guru dan kartunis ya, atau guru kalau tidak salah ya, tahun 2020 yang dilakukan oleh Muslim terhadap guru yang menampilkan gambar kartun Nabi di kelas gitu. Kemudian dia seorang Muslim marah dan kemudian menusuk guru itu di tengah jalan. Yang malah kalau dalam konteks ini itu pemerintahan Prancis itu cuma membela, melindungi atau mengangkat isu pembunuhan guru itu dan menyorot isu Muslimnya. Ya, intinya menggelorakan Islamofobia. Sementara isu kartun Nabi itu mereka anggap sebagai kebebasan berbicara. Jadi ini saya kira contoh yang jelas juga bahwa memang negara Prancis itu memang melegitimasi Islamofobia secara struktural. Jadi saya kira itu konteks akar masalahnya. Baik. Bung Hasbi, terkait dengan hal tersebut, ini juga berkaitan terkait dengan isu perkembangan xenofobia ini. Bung Hasbi, bagaimana sebenarnya isu xenofobia terkait dengan terhadap ras ya, Asia Timur dan ras Afrika, Amerika, di Eropa dan juga di Amerika ini, Bung Hasbi? Terlebih lagi, apakah demokrasi Prancis dan Barat ini penyebab suburnya virus xenofobia ini, Bung Hasbi? Ya, isu rasisme atau antipati terhadap asing, kemudian termasuk Islamofobia di dalamnya. Ada 2 poin saya kira ya. Yang pertama adalah ini bukti bahwa maraknya Islamofobia, xenofobia, rasisme di Eropa itu membuktikan bahwa demokrasi yang kurang lebih 3 abad
atau gagasan liberalisme setelah 3 abad diterapkan di Eropa itu tidak berhasil menciptakan orang-orang yang punya akhlak dan moral yang tinggi, gitu. Yang toleran terhadap masyarakat lain, yang welcome terhadap orang yang berbeda dan seterusnya. Itu berarti peradaban Barat itu menurut saya gagal dalam menciptakan orang-orang yang sadar terhadap nilai norma atau moralitas yang baik itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini mainannya politisi sebenarnya, gitu. Mainannya politisi. Jadi demam Islamofobia atau demam xenofobia yang terjadi di Eropa ini kan sebenarnya digoreng dan dikipas-kipas oleh para politisi di Eropa, termasuk di Amerika, saya kira ya, di Amerika, di Eropa. Kenapa itu terjadi? Karena ada kondisi di mana demokrasi ya, termasuk para pemimpin atau rezim, termasuk sistem ekonomi politik yang diterapkan itu tidak mampu menciptakan kondisi yang baik terhadap masyarakat. Jadi kemiskinan meluas, pengangguran, beban hidup semakin tinggi dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu saya kira yang membuat kondisi itu yang membuat akhirnya muncul jadi kondisi struktural ya, seperti masalah kemiskinan tadi dan seterusnya itu, untuk menjaga legitimasi pemerintah supaya masyarakat itu tidak kegelisahan masyarakat atau kekecewaan masyarakat, supaya itu tidak berubah menjadi revolusi atau upaya revolusioner, maka pemerintah itu berupaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap dari isu substansial need gitu, atau isu-isu substansi dalam kebutuhan hidup menjadi isu-isu yang sifatnya sekunder, isu-isu identitas, ya kan? Jadi pengalihan isu sebenarnya biar rezim pemerintahan di Eropa, pemerintah di Eropa yang gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dengan ideologi yang mereka emban itu itu tetap legitimasinya tetap bertahan gitu. Dan di sisi yang lain, masyarakat itu akhirnya menjadi teralihkan pemikiran mereka dari keresahan terhadap masalah hidup, terhadap beban hidup yang berat, menjadi kemarahan terhadap isu-isu identitas. Nah, saya kira ini adalah problem yang terjadi dalam negara demokrasi kurang lebih 1 dekade terakhir ya. Makanya Freedom House, kemudian lembaga Economist Intelligence Council ya, atau lembaga The Economist itu punya riset rutin tentang demokrasi, termasuk Freedom House juga sama, itu juga meranking ya kualitas negara demokrasi di dunia, dan mereka bersepakat dan mereka menyimpulkan bahwa salah satu penyebab yang membuat demokrasi dalam 10 tahun terakhir itu menurun itu karena munculnya isu-isu identitas yang dimainkan oleh para politisi. Dan terbukti ya di negara-negara Eropa sekarang, Eropa Barat, termasuk di Eropa Timur, di Prancis, di Inggris, kemudian di Italia, di Belanda, itu yang naik down itu adalah partai-partai sayap kanan. Partai-partai sayap kanan yang mempropagandakan isu-isu kemiskinan, kegagalan globalisasi, isu-isu invasi imigran, isu-isu Islamofobia dan nasionalisme gitu. Nah, karena munculnya partai-partai seperti ini, politisi-politisi seperti ini, akhirnya itu mengkondisikan, mensuasanakan negara itu menjadi negara yang sangat rasis, xenofobik dan Islamofobik gitu. Nah, jadi saya kira itu poin pentingnya ya, Bung Fauzi. Ada 2 hal. Yang pertama adalah ini bukti bahwa liberalisme yang menciptakan peradaban yang baik itu ternyata terbukti gagal. Dan yang kedua adalah ini adalah alat permainan para politisi, termasuk alat untuk melanggengkan, untuk melegitimasi, mempertahankan rezim yang berkuasa, termasuk sistem yang berkuasa di negara-negara Barat saat ini. Baik, Bung Hasbi. Artinya bisa dikatakan bahwasannya Islamofobia dan xenofobia ini bukan bergulir secara alami, Bung Hasbi. Dan ini diorganisir, seperti itu, Bung Hasbi. Iya, betul sekali. Diorganisir. Makanya muncullah istilah structural Islamofobia. Islamofobia yang terjadi secara terstruktur, tersistematis dan masif, ya kan? Kenapa Islamofobia di Amerika, di Eropa itu masif? Membuat orang menjadi buta gitu ya, tidak mampu melihat lagi tidak mampu melihat lagi bagaimana yang seharusnya. Itu karena adanya upaya sistematis untuk
terus mengangkat isu ini. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh para politisi, oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan hukum yang dibuat, termasuk oleh media-media massa, selalu mengulang-ulang gitu, mengangkat-angkat isu Muslim. Padahal ini menurut berbagai penelitian ya, kalau dihitung-hitung misalnya, secara kuantitas kejahatan-kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh Muslim itu cuma 25% itu ya di Eropa itu, di Amerika itu termasuk ya. Jadi cuma sedikit sekali kriminalitas, aksi kriminal yang dilakukan oleh Muslim. 70% lebih itu aksi kriminalitas itu dilakukan oleh warga negara sendiri, warga negara kulit putih yang rasis, yang xenofobik itu. Malah yang sebenarnya ya, ini kalau kita bicara mengenai terorisme yang paling menakutkan di Eropa itu adalah terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gerakan sayap kanan yang sangat rasis, xenofobik dan lain-lain. Karena mereka itu tidak pandang bulu ya, mereka itu pokoknya asas mereka adalah kebencian kepada orang-orang yang berbeda warna kulit, mau kulit putih, kulit hitam, termasuk orang-orang Arab gitu. Jadi mereka itu tidak memandang kalau Anda orang Arab berarti Anda Muslim, kalau Anda Muslim berarti Anda berhak dibunuh. Itu kan aksi terorisme yang luar biasa, jelas sekali. Nah, cuman karena ini kepentingan politik kekuasaan, akhirnya ya mereka mendesain bahwa yang dimaksud dengan terorisme itu adalah Muslim gitu. Walaupun sebenarnya terorisme yang sebenarnya itu adalah terorisme yang dilakukan oleh warga negara mereka sendiri. Jadi, nah kenapa begitu? Ini konteksnya konteks politik peradaban saya kira, politik antara Islam dan liberalisme. Nah, ini bicara mengenai kepentingan Barat terhadap dunia Islam, dan Barat tidak ingin dunia Islam itu bangkit kembali, berkuasa kembali, dan menjadi jaya kembali. Itu saya kira. Baik, Bung Hasbi, sebenarnya apakah sistem sekularisme kapitalisme ini sebenarnya gagal untuk memobilisasi masyarakat dalam integrasi dan juga keharmonisan? Ya, dan apalagi apakah kampanye anti diskriminasi ya dan juga kesetaraan dari masyarakat yang digaungkan oleh orang-orang sekuler itu adalah sebenarnya omong kosong belaka ini, Bung Hasbi? Ya sebagaimana kita ini ya lihat ya Bung Kozia, seperti saya katakan tadi juga bahwa peradaban liberalisme kan sudah berumur sekitar 300 tahun lebih ya. Dengan dengan slogan persaudaraan, fraternity, kemudian equality, dan fraternity, ada 3 itu ya. Freedom, ada kebebasan, equality, dan kemudian persaudaraan itu. Jadi kebebasan, kesamaan derajat, dan dan persaudaraan gitu. Kemudian peradaban Barat kemudian mendesain dunia dalam kerangka pikir mereka, membentuk PBB untuk mengatur, menjamin keamanan dunia. Kemudian berbagai hukum-hukum internasional itu dikeluarkan ya, termasuk deklarasi hak asasi manusia yang isinya itu luar biasa gitu kan kalau kita lihat gitu. Jaminan terhadap penghormatan, penghargaan. Kemudian muncul ICCPR, International Conference on Civil and Property Rights. Kemudian ada SIDO tentang kebebasan perempuan, dan berbagai hal yang lain lah. Banyak konvensi-konvensi, banyak peraturan-peraturan, hukum-hukum internasional yang dikeluarkan untuk terkait dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Tapi yang terlihat adalah dalam level global apa yang kita lihat, PBB gagal dalam menciptakan keamanan yang sejati terhadap masyarakat dunia. Malah yang menjadi pelaku pelanggaran terbesar hak asasi manusia dan kemanusiaan itu adalah negara-negara pembuat PBB, yang merumuskan PBB, yang membentuk PBB, yang menginisiasi berbagai hukum-hukum internasional. Amerika Serikat, itu Inggris, Prancis, dan Jerman, dan kawan-kawannya itu, termasuk Cina di dalamnya, termasuk juga Rusia ya, yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Itu satu bentuk kegagalan dari rezim global liberalisme ini. Yang kedua, dalam level domestik, coba kita lihat, ada tidak negara-negara Barat yang mengusung liberalisme, yang bisa memberikan contoh bagaimana liberalisme yang baik itu diterapkan dalam level hubungan antar masyarakat? Tidak ada sama sekali. Di Amerika gagal, Australia gagal, Eropa gagal, itu semuanya gagal. Malah yang terjadi adalah mereka menjadikan nilai-nilai liberalisme, gagasan-gagasan liberalisme untuk kepentingan politik mereka, gitu.
Malah yang terjadi adalah ya apa namanya pembusukan di masyarakat itu. Jadi saya kira ya tidak ada kata lain selain bahwa peradaban ini sudah gagal dalam membawa manusia ke arah yang lebih baik gitu. Kita belum bicara mengenai lingkungan hidup, kita belum bicara mengenai kesenjangan sosial di masyarakat, ya, kemiskinan yang luar biasa, dan kemudian adanya elit-elit, segelintir elit yang menguasai kekayaan dunia. Belum lagi sampah-sampah yang dihasilkan oleh peradaban ini gitu ya, yang merusak lingkungan hidup, yang menghancurkan hutan, menghancurkan laut, dan seterusnya. Jadi ya tidak ada kata lain saya kira yang bisa kita sematkan terhadap sistem sekularisme, liberalisme, dan demokrasi ini ya selain gagal. Gitu. Baik, Bung Hasbi, sebenarnya apakah Barat dan dunia Muslim saat ini butuh solusi Islam? Dan juga apakah sistem politik Islam ini mampu untuk mencegah tindakan abuse of power oleh pemimpin atau rezim-rezim saat ini, dan juga menjamin pemenuhan kebutuhan dan juga kepentingan negara? Ya, dan apalagi terkait dengan ekonominya, pemenuhan pemerataan kebutuhan, baik itu primer, sekunder, maupun tersiernya, Bung Hasbi? Ya, Bung Fauzi, ini pernyataannya Paus ya, Paus Paulus 11 atau berapa ya? Dia mengatakan bahwa ini dia bicara dalam konteks krisis demografi di Eropa atau krisis penduduk di Eropa yang menurut Paus ini itu karena liberalisme yang kebablasan gitu, karena hubungan seks yang dibebaskan sedemikian rupa, pernikahan yang sudah tidak dianggap sakral, dan kemudian Paus itu menyampaikan bahwa mungkin harapan Eropa di masa depan itu ada di tangan Islam. Gitu. Ini satu contoh. Kenapa? Karena Paus melihat bahwa yang paling setia terhadap konsep pernikahan dan hubungan perkawinan yang sah itu adalah Muslim. Itu yang membuat akhirnya Muslim itu pertumbuhan demografinya sangat besar sekali, sangat pesat sekali, bahkan terbesar di dunia. Ya, di Eropa juga sama, di Amerika juga sama. Negara-negara Barat itu Muslim paling cepat sekali pertumbuhan penduduknya. Dan itu yang menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap Eropa, terhadap dari masyarakat Eropa gitu. Saya kira dalam segala lini memang Islam yang hanya Islam yang bisa menjadi solusi terhadap peradaban dunia, termasuk peradaban Barat, termasuk dunia Islam saat ini. Kenapa? Yang pertama, Islam memberikan konsep yang jelas dan benar, dan Islam mampu untuk menciptakan orang-orang yang komitmen terhadap kebenaran. Itu saya kira yang sangat penting. Kenapa? Karena orang Muslim itu kan diajarkan untuk meyakini bahwa ada pencipta di balik alam semesta, ada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga seorang muslim itu akhirnya menjadi muslim yang segala aktivitasnya itu terikat oleh kepentingan ilahiyah gitu. Tidak ada kepentingan materi di situ. Semuanya adalah ketakutan terhadap pencipta atau ketaatan terhadap pencipta. Itu yang dimaksud dengan takwa. Ya kan? Nah, di Barat tidak ada konsep takwa itu. Di Barat itu ya kepentingan material interest, kepentingan material. Selama bermanfaat kita hajar gitu ya. Kalau nggak bermanfaat kita tinggalkan. Kalau di Muslim tidak seperti itu. Muslim itu semua kepentingan duniawinya itu dilandaskan pada nilai-nilai ruhiyah, gitu. Nilai-nilai ruhiyah atau nilai-nilai yang berhubungan dengan pencipta. Nah, karena konsep ini akhirnya membuat sampai hari ini saya kira, bahkan ini sudah menjadi testimoni berbagai kalangan ya, termasuk vlogger-vlogger besar dunia yang keliling-keliling dunia Islam. Mereka mengatakan bahwa Muslim is the best society that I have ever met gitu. Adalah Muslim itu adalah komunitas yang paling baik sedunia yang pernah saya temui. Kenapa begitu? Karena Muslim itu memang diajarkan untuk menjadi orang yang berakhlak mulia tanpa membedakan siapapun Anda. Jenis kelamin Anda apa, warna kulit Anda apa, bahkan agama apapun yang Anda miliki. Gitu. Itu satu. Jadi Islam itu mampu menciptakan orang-orang yang berkualitas dengan sangat tinggi. Kualitas yang sangat luar biasa. Yang kedua, Islam juga mampu menciptakan institusi atau konsep atau sistem yang menciptakan komunitas atau negara yang baik. Ini saya kira kita bisa mengambil contoh dari sejarah-sejarah Islam di masa lalu. Muncul pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik, yang memang peduli terhadap rakyatnya, yang menjamin kesejahteraan keamanan rakyatnya, tanpa membeda-bedakan siapapun masyarakatnya, gitu ya.
orang Yahudi, orang Nasrani saya kira sudah paham sekali gitu. Kalau mereka membaca sejarah mereka sendiri, bagaimana Islam memperlakukan orang Yahudi dan Nasrani dengan sangat baik. Bahkan ada seorang profesor ahli Yahudi itu pernah mengatakan bahwa salah satunya peradaban yang mampu menciptakan perdamaian 3 agama itu adalah peradaban Islam, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, seperti yang terjadi di Andalusia, yang terjadi di era Kesultanan Utsmani, dan kekuasaan-kekuasaan Islam yang lain. Jadi ini contoh saya kira ya, bagaimana Islam itu mampu menciptakan satu individu-individu yang luar biasa berakhlak karena ajaran Islamnya, ya, yang mengajarkan itu. Yang kedua adalah Islam mampu menciptakan sistem atau struktur negara dan masyarakat yang baik. Nah, memang kalau makanya Bung Fauzi, ini juga sebagai penekanan untuk pembahasan kita ya. Makanya kenapa hari ini semakin berbondong-bondong orang-orang Barat itu masuk menjadi Muslim. Bahkan kalau di Amerika itu ada 1.000 orang yang menjadi Muslim sehari di Amerika. Di Eropa juga mungkin ribuan orang yang masuk Islam sehari. Kenapa? Dalam setahun ya, sorry, bukan dalam sehari. Dalam setahun. Kenapa demikian? Karena mereka merasakan bagaimana Islam itu mampu menjadikan mereka menjadi manusia yang sejati. Itu mengembalikan mereka kepada fitrahnya sebagai manusia. Dan itulah saya kira kebenaran Islam ya, yang memuaskan akal, menenteramkan hati, dan berkesesuaian dengan fitrah manusia. Demikian Bung Fauzi. Baik, terima kasih Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Alhamdulillah, pemirsa, telah kita selesaikan program Kabar Petang ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama setiap harinya. Akhirnya jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Najibir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.